Baik, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan membicarakan tentang historiografi tradisi atau yang lebih tepatnya disebut sebagai naskah tradisi, ya, naskah tradisi dalam historiografi di Indonesia. Nah, ada salah satu artikel menarik dari Pak Bambang Purwanto ya dalam bukunya yang berjudul Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris. Ya. Salah satu artikelnya di bab 3 yang judul historiografi naskah tradisi dan historiografi Indonesia. Ini akan kita coba untuk bahas ya. Bahas secara garis besar dan juga mudah-mudahan nanti saya juga akan menunjukkan beberapa contoh ya bagaimana naskah tradisi ini akan digunakan sebagai sumber-sumber sejarah yang bisa dikatakan sumber sejarah yang berbasis pada fakta ya. Karena di dalam historiografi tradisi atau naskah tradisi itu ada faktanya, ada realitasnya yang ada di dalam ceritanya. Ya. Jadi ini artikelnya berjudul Naskah Tradisi dan Historiografi Jawa ya sebentar. Dan bukunya berjudul Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris yang diterbitkan oleh Mbak penulisnya Pak Bambang Purwanto dan terbit di tahun 2006. Nah, selama ini ya kita masuk pada pembahasan awal ya. Selama ini sejarah yang ada di Indonesia ini dianggap sebagai sejarah yang istilahnya itu Jawa sentris ya, atau kebanyakan tema yang ditulis dalam sejarah itu adalah sejarah Jawa, gitu. Mulai dari apa namanya Jawa di masa prasejarah sampai kemudian Jawa di masa kerajaan-kerajaan, ya. Ada kerajaan Medang, ada kerajaan Mataram kuno, kerajaan Majapahit dan lain-lain gitu ya. Itu di Jawa ya. Walaupun di beberapa daerah seperti di Sumatera dan Kalimantan itu juga memang sudah ada tulisan sejarahnya. Sama di Kalimantan Timur ya ada Kutai, kemudian di Palembang ada Sriwijaya. Ya. Namun tetap yang menjadi fokus perhatiannya setelah periode-periode kerajaan juga sejarah Jawa ya. Makanya dianggap sebagai Jawa sentris ya, atau perspektifnya sangat Jawa sentris. Oleh karena itu sejarah yang terfokus atau tersentral pada Jawa ini mencoba di eksplor lagi ya. Tidak hanya peristiwa-peristiwa besar yang ada di Jawa yang dieksplor, namun peristiwa-peristiwa kecil dan juga sumber-sumber dari peristiwa kecil tersebut itu ditafsirkan lagi. Jadi banyak sekali masa lalu Jawa ini yang sudah direkonstruksi ya. Namun bukan berarti sejarah atau penulisan sejarah atau historiografi itu berhenti sampai di situ saja. Jadi perkembangan historiografi hingga saat ini yang sudah mencapai banyak sekali ya perspektifnya. Ada golongan new history ya, di perspektifnya multidimensional ya, transdisipliner kayak gitu ya. Jadi perkembangan keilmuan saat ini sangat memungkinkan untuk mempertanyakan kembali konstruksi sejarah Jawa ya, khususnya di dalam artikelnya Pak Bambang ini yang dijawab, yang dicoba dikorek lagi, ditafsirkan lagi itu adalah Serat Surya Raja ya, Serat Surya Raja gitu. Dan sumber utama bagi penulisan historiografi di Indonesia ya, dalam hal ini
penulisan historiografi di abad ke-17, abad ke-16, abad ke-18 gitu ya. Bahkan abad ke-19 juga ya. Itu tinggalan atau tulisan-tulisannya orang-orang Jawa dan juga orang-orang luar Jawa pada saat itu ya. Sebenarnya ada dan dibukukan dalam sebuah serat, babat, kemudian kalau di Sumatera itu ada hikayat gitu ya, ada apa namanya kitab-kitab gitu ya. Dan dalam hal ini yang difokuskan oleh Pak Bambang Purwanto itu adalah Serat Surya Raja di kawasan Mataram Islam ya, di tahun 1700-an. Nah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan melalui karya sastra tersebut? Sebenarnya di dalam karya sastra itu kita bisa memahami prosesi peristiwa masa lalu ya, karena pengarang dalam hal ini Pujangga yang menulis karya sastra itu tidak terlepas dari pengalaman kolektifnya mereka, pengalaman kolektifnya si Pujangga itu ya. Dan apa namanya, pengalaman kolektif, kemudian pengalaman sehari-hari dia ketika apa namanya menghasilkan sebuah karya sastra dalam bentuk serat ya. Contohnya Serat Surya Raja ini ya. Ini sangat apa namanya, mungkin sekali ditulis oleh pujangga kerajaan. Nah, apakah karya sastra di Serat Surya Raja ini seperti Serat Surya Raja ini bisa dijadikan sebagai sumber sejarah? Ya sangat bisa. Pertanyaannya apa namanya? Sangat kalau apakah bisa dijadikan sumber? Jawabannya sangat bisa. Karena kalau menurut Pak Bambang Purwanto ya, dari UGM itu yang menulis artikel ini, karya sastra itu adalah historiografi tradisi. Jadi historiografi tradisional ya. Karena Indonesia kan dibagi menjadi historiografi tradisional dan historiografi modern ya. Kalau historiografi modern itu historiografi yang hadir setelah tahun 1957 ya, seminar nasional ya, seminar sejarah nasional yang pertama di Jogja itu ya. Sementara historiografi tradisional itu historiografi yang diproduksi pada masa kerajaan-kerajaan apa namanya, kerajaan-kerajaan klasik di Indonesia ya, hingga periode kolonial ya, hingga periode kolonial itu masih diproduksi historiografi tradisi. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai historiografi tradisi ya, kalau karya sastra itu ya. Jadi kenapa bisa dimasukkan sebagai historiografi tradisi? Karena memang terdapat banyak realitas historis yang terkandung di dalamnya, ya. Seperti yang pernah kita pelajari dari beberapa historiografi di Asia Tenggara yang lain atau mungkin Asia Timur, sebenarnya cerita-cerita dari karya sastra tersebut tokohnya jelas, kemudian setting wilayahnya jelas. Mungkin yang kurang jelas atau perlu ditafsirkan lagi itu ya memang temporalnya, karena memang tidak terikat oleh waktu ya karya sastra ini. Oleh karena tidak terikat oleh waktu, bukan berarti karya sastra ini tidak mempunyai apa namanya fakta atau tidak mempunyai realitas atau kenyataan sejarah. Ya. Jadi sejarawan itu sebenarnya harus memanfaatkan karya sastra ini dengan seperangkat metode dan metodologi tertentu ya, yang bisa nantinya metode dan metodologi ini bisa atau mampu menghadirkan realitas atau kenyataan atau fakta yang ada di balik karya sastra. Nah, metode dan metodologi untuk memahami karya sastra ini akan dipelajari lebih lanjut di S2 nanti ya, kalau kalian S2 ya. Di untuk S1 kalian ya, harus tahu dasarnya saja. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana karya sastra itu mempunyai legitimasi dan juga realitas di masa lalu. Sebenarnya tidak hanya muatan politis ya,
di dalam karya sastra itu. Seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lampau itu, karya sastra di Cina dan kemudian karya sastra di Asia Selatan ya, itu yang banyak sekali mengandung muatan politis karena memang bercerita tentang kehidupan raja, kehidupan keluarga kerajaan, pokoknya yang ada di dalam istana, dan sangat istana sentris lah. Tetapi sebenarnya juga mencerminkan sisi-sisi historis ya, terutama ketika serat atau mungkin karya sastra itu membahas tentang perang gitu ya, atau persengketaan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Nah, itu mesti ada unsur-unsur historisnya ya. Jadi dalam hal ini sumber-sumber tradisi ini, naskah tradisi ini ya harus disejajarkan dengan sumber VOC ya, atau sumber-sumber Belanda. Maksudnya harus disejajarkan itu ya harus dianggap sama, harus diperlakukan sama. Karena ada juga orang-orang atau sejarawan Indonesia itu yang menganggap sumber atau naskah tradisi ini sebagai ini kebanyakan mitos ya. Jadi lebih real atau lebih bisa digunakan sebagai sumber itu adalah sumbernya VOC dan Belanda. Soalnya catatannya itu rinci dan jelas. Oh, tunggu dulu ya, karena karya sastra itu tidak bisa dimaknai begitu saja seperti sumber-sumber VOC yang melaporkan tanggal sekian bulan sekian itu terjadi peperangan, tanggal sekian bulan sekian terjadi perampokan komoditi dagang, perampokan rempah-rempah dan lain-lain. Nah, karya sastra ini tidak seperti itu ya. Karya sastra itu penuh dengan realitas-realitas simbolis ya, daripada realitas yang empiris ya. Realitas simbolis itu realitas yang tidak nyata gitu ya, yang istilahnya itu yang dimitoskan, ditinggi-tinggikan. Sementara realitas empiris itu realitas yang sebenarnya, yang orang-orang VOC maupun orang-orang Belanda itu senang sekali memakai realitas yang empirik ya, atau realitas yang sebenarnya. Nah, salah satu contoh realitas simbolis ya, kalau menurut Pak Bambang Purwanto di dalam buku ini ya, dalam artikelnya. Jadi di sini ada nah ini salah satunya adalah identitas Sabrang dan Kafir ya, secara langsung merupakan representasi keseluruhan dari realitas historis keberadaan Belanda yang tidak diinginkan. Hal ini dapat juga dihubungkan dengan sebuah pendapat yang menyatakan bahwa kerajaan pusar angin yang berperang dengan kerajaan Jawa itu dihubungkan dengan kata kincir angin yang secara umum dianggap sebagai identitas Belanda. Jadi realitas empiriknya realitas simbolisnya atau realitas yang tidak sesungguhnya adalah realitas perumpamaan, yaitu kerajaan pusar angin atau kerajaan kincir angin. Nah, itu kan perlu ditafsirkan lagi sehingga siapa sih sebenarnya musuh Mataram Islam atau musuh pasukan Islam pada abad ke-18 itu tahun 1700-an. Oh, ternyata kerajaan pusar angin. Yang mana kalau di dalam sumber-sumber VOC, kerajaan pusar angin ini bisa kita identikan atau kita anggap ya, kita interpretasikan sebagai kerajaan Belanda itu sendiri, karena simbolnya kan kincir angin. Jadi dalam karya sastra ini kita perlu untuk memahami pola perilaku kesejarahan dari masyarakat penganutnya di masa lalu. Jadi di masa lalu ini mungkin orang Jawa ini tidak suka langsung to the point gitu ya. Jadi mungkin filsafatnya Jawa seperti itu. Jadi mungkin disamarkan atau realitasnya tidak dibuat empiris ya, tapi dibuat
simbol-simbol gitu yang harus diinterpretasikan oleh para pembaca. Dan ini menarik kalau menurut saya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam historiografi tradisi, ya. Jadi dalam historiografi tradisi itu tidak harus merepresentasikan tindakan manusia dan kerajaannya. Karena dunia manusia, dewa, dan kekuatan alam bercampur jadi satu dalam menentukan arah sejarah. Maksudnya apa bercampur dan menjadi satu, ya? Ya, kekuatan dunia manusia, kekuatan dewa, dan kekuatan alam bercampur jadi satu. Masih ingat ceritanya Ken Arok, ya? Ken Arok yang menurunkan raja-raja Jawa. Dia kan dia kan bapaknya itu kan dewa, gitu. Jadi campur jadi satu. Dunia dewa, dunia manusia, dunia alam, ya, dunia yang sesungguhnya itu kayak campur jadi satu, gitu. Jadi manusia ini hidup dengan alam, manusia juga hidup dengan dewa. Campur jadi sehingga Ken Arok ini bisa menjadi anaknya dewa ini. Jadi dewa Brahma kalau nggak salah, ya. Itu kemudian melihat seorang wanita di ladang, kemudian disetubuhinya wanita tersebut, kemudian selang beberapa waktu lahirlah Ken Arok dari hubungan antara dewa dengan salah seorang wanita tersebut. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya dewa ternyata bisa bersetubuh dengan manusia, gitu. Maksudnya dunia dewa itu ternyata tidak berbeda dengan dunia manusia. Di sini juga ada yang menarik dijelaskan oleh Pak Bambang Purwanto, ya. Jadi ada sebentar, lembut. Nah ini seperti juga orang Sabrang di dalam perang orang Jawa ternyata juga dibantu oleh lelembut, sehingga para lelembut kafir uga wis kalah karo lelembut Jawa. Namun kesan tentang Islam hanya sekedar sebagai label, itu akan berubah jika Surat Surya Raja dilihat secara keseluruhan, termasuk volume 1 dan bla bla bla. Jadi para lelembut kafir uga wis kalah karo lelembut Jawa. Jadi orang Jawa, ya, pasukan Islam Jawa meminta bantuan lelembut Jawa. Di sini ceritanya seperti itu. Jadi para para orang tentara Belanda meminta bantuan lelembut kafir. Jadi sama-sama menggunakan perang ini, ya, perang lelembut. Nah, jadi ini kan jadi satu. Dunia lelembut, ya, atau dunia jin, dunia setan jadi satu dengan dunia dunia nyata, gitu, ya. Dunia nyatanya orang-orang Mataram Islam saat itu saat berperang dengan VOC. Nah, ini kan membingungkan. Jadi oleh karena itu mitos dan metodologi ini memainkan peran penting agar masa lalu itu lebih bermakna, gitu, ya. Atau ya bisa dikatakan terlegitimasi bahwasanya orang Islam itu hebat. Maksudnya orang Mataram Islam itu hebat. Pasukannya dibantu pasukan lelembut. Kemudian bisa mengalahkan lelembut kafir. Nah, lelembut kafir ini adalah ya orang pasukan Belanda itu. Nah, ini yang luar biasa. Perlu penafsiran lebih lanjut. Dan historiografi tidak terikat oleh waktu sebagai sebuah kronologis. Yang terpenting adalah legitimasi yang itu tadi, gitu, ya. Di Sultan Mataram Islam itu juga harus mempunyai hubungan tertentu dengan Ratu Laut Kidul, ya, atau Nyi Roro Kidul, agar tidak agar tidak murka, ya, Nyi Roro Kidul, ya. Jadi harus ada hubungan dengan penguasa mistis di Laut Jawa. Itu kan hanya legitimasi saja, maksudnya legitimasi untuk menguatkan bahwasanya
ternyata Sultan di Mataram Islam, kerajaan Mataram Islam itu memang hebat, punya hubungan dengan Lembut, punya hubungan dengan Nyi Roro Kidul ya, penguasa Laut Jawa. Padahal Nyi Roro Kidul ini kalau kita logika kan atau kita empirik kan itu bisa. Nyi Roro Kidul itu kan hanya realitas simbolis. Kalau kita logikakan, kalau kita empiris kan ya bisa saja Nyi Roro Kidul yang sewaktu-waktu bisa mengamuk itu atau sewaktu-waktu bisa murka itu kan seperti lempeng ya. Itu kan seperti tsunami. Itu kan seperti lempeng yang sewaktu-waktu bisa bergeser dan menghasilkan gempa bumi dan tsunami gitu kan. Nah, itu kan bisa ditafsirkan seperti itu. Makanya ini menariknya historiografi Jawa itu seperti itu. Nah, adakah faktanya, Mas? Jadi kalau ditanya fakta, ada. Historiografi tradisi ini sebenarnya mempunyai fakta. Karena apa yang ditinggalkan di masa lalu oleh orang-orang Jawa itu merupakan teknologi sosiokultural ya. Teknologi sosiokultural melalui karya sastra. Jadi kalau menurut Pak Bambang ini masa lalu bagi orang Jawa ini, orang-orang Jawa zaman dulu ya, zaman dahulu, itu bukan merupakan barang antik yang hanya berfungsi sebagai pajangan gitu. Jadi masa lalu bagi orang Jawa zaman dulu itu sebuah kerangka berpikir atau petunjuk ya, yang berfungsi praktis membentengi hidupnya di masa kini dan masa depan. Jadi kenapa masa lalu itu diidentikan sebagai sebuah ada yang ngomong dimitoskan, ada yang ngomong dilegendakan, itu sebenarnya itu kerangka berpikir ya, kerangka berpikir cerita rakyat kayak gitu kan, maksudnya legendanya Malin Kundang misalnya di Sumatera bagian barat gitu. Itu kan salah satu kerangka berpikir atau petunjuk ya, petunjuk praktis bahwasanya cerita Malin Kundang kan izin merantau kepada ibunya, kemudian merantau, kemudian menikah dengan anaknya saudagar kaya, kemudian menjadi kaya dan balik lagi ke Sumatera Barat, ketemu ibunya dan tidak mau mengakui ibunya, akhirnya dia dikutuk jadi batu. Gitu. Itu kan sebuah tradisi lokal yang atau mungkin lokal jenius yang sangat berharga ya. Itu petunjuk hidup atau kerangka berpikir kita, khususnya kalau ada orang-orang Sumatera Barat ya, khususnya mereka kalau merantau gitu ya, jangan sampai lupa dengan keluarga atau jangan sampai durhaka ya. Biasanya kan orang-orang kalau sudah kaya itu kan dia misalnya berangkat dari keluarga yang miskin, kemudian merantau jadi kaya. Dia lupa bahwasanya dia dulu jadi orang yang miskin ya. Dia dulu itu berawal dari orang yang miskin dan keluarga yang miskin. Kemudian ketika dia kembali lagi ke desanya, dia gara-gara merantau itu jadi orang kaya. Dia lupa dengan semuanya yang ada di desanya, semuanya yang ada di dalam keluarganya, dan akhirnya tidak mau mengakui. Nah, ini kan pelajaran yang tidak etis, maksudnya yang sangat durhaka kepada orang tua. Itu kan pandangan hidup yang tidak etis, tidak hanya di Sumatera Barat kalau menurut saya, di Jawa juga semacam itu. Saya yakin di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Kepulauan Maluku, bahkan Papua, durhaka kepada orang tua itu juga tidak baik. Nah, ini kan harus kita tafsirkan bahwasanya cerita ini tidak hanya cerita rakyat begitu saja. Ada kerangka berpikir atau petunjuk agar kita tidak terjerumus pada hal-hal yang berhubungan dengan keburukan. Nah, sejarah
ini yang terakhir ya, sejarah kehancuran sebuah dinasti dan masyarakat serta budaya pendukungnya akan terjadi jika masyarakat tidak mampu merekonstruksi, memahami dan memaknai masa lalunya sendiri. Jadi kalau kita tidak misalnya orang Aceh tidak bisa membaca hikayat, orang-orang Sumatera tidak bisa membaca hikayat, orang-orang Jawa tidak bisa membaca serat atau babat atau kitab, gitu ya. Orang-orang Sulawesi juga mungkin tidak bisa membaca lagi kitabnya yang terkenal itu Ila Galigo, gitu ya. Ini akan hancur ya negara kita atau mungkin dinasti kita. Jadi kalau orang Jawa itu orang Jawa yang hilang Jawa nih, gitu. Di orang Jawa yang tidak tahu Jawanya. Pak Bambang mengkritik itu di sini, ya, di dalam bukunya. Kemudian setidaknya kita harus bisa mempelajari naskah-naskah tradisi ini untuk sebagai sumber sejarah ya yang kita gunakan nanti untuk menulis historiografi yang lebih komprehensif ya, historiografi di masa lalu yang lebih komprehensif ya. Kalau kita tidak bisa membaca aksara Jawa, kita lahir di Jawa, ya, sekolah juga di Jawa, tidak bisa membaca aksara Jawa, tidak bisa baca serat, tidak ngerti babat, nggak ngerti kitab, kemudian orang-orang Melayu, orang-orang Sumatera nggak ngerti hikayat, nggak ngerti aksara pegon, ya lambat laun ya hancur. Jadi oke, mungkin negara kita tidak hancur ya, Indonesia tidak hancur, tapi mental kita terhadap kebudayaan lokal atau tradisi lokal itu yang hancur karena kita tidak paham naskah kita sendiri atau warisan kebudayaan kita sendiri. Dan seharusnya kalau demikian ya kalian akan rugi. Kalau tidak bisa mempelajarinya, kalian akan rugi. Makanya dikritik besar-besaran oleh para sejarawan ya, khususnya Pak Bambang Purwanto ini, karena memang historiografi tradisi itu kayak dianaktirikan ya, dan sedikit sekali yang bisa menafsirkan ya. Bahkan sudah di beberapa peneliti asing itu sudah menggarapnya ya, malah bukan peneliti dari Indonesia sendiri ya, seperti M.J. Reclef, seperti Peter Carey itu kan yang bahas Jawa itu, Perang Diponegoro gitu. Nah ini kan juga berhubungan dengan naskah Jawa, malah peneliti asing yang membahasnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa didapatkan, dan mudah-mudahan juga yang menonton video ini bisa menggali lagi ya naskah-naskah dari tradisi lokal yang ada di daerah masing-masing untuk kemudian ditulis dalam sebuah sejarah lokal gitu ya, secara tematis, entah itu temanya apa tertentu yang bersumber dari naskah tradisi. Ya, demikian saya akhiri. Selamat siang dan selamat beristirahat. Salam sehat selalu.